perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari 2386231134 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Institut Agama Islam Nasional Larang. Sama rekan saya, Ya, saya Rita dengan NIM 23 dan angkatan 1303. kami di sini akan melakukan wawancara untuk tugas UAS Manajemen Perguruan Tinggi yang diampu oleh dosen pemangku Ibu Hajar Bibi Uswadia MPD. Untuk itu, yuk ikut kegiatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang bersama Biro Kemahasiswaan dari Kampus Universitas Islam Bogor. Kami di sini bertujuan untuk mewawancarai terkait bagaimana manajemen perguruan tinggi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen perguruan tinggi terkait dengan bagaimana manajemen yang ada di Universitas Islam Bogor. Perkenalkan, nama saya Hulevi, SHMH. Kebetulan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Promosi Kemahasiswaan dan Kealumnian serta Kerjasama, disebutnya BPK3. Fokus kami untuk wawancara hari ini adalah tentang kemahasiswaan saja ya. Karena kalau jadi perguruan tinggi itu ya memang lembaga formal, biasanya ada S1, S2, dan S3. Tujuan dari perguruan tinggi itu adalah membantu negara menjalankan amanah sesuai dengan amanah negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tupoksi dari pendidikan kami adalah apa? Ya tadi kita mengamalkan, ya kan? Kemudian memberikan pengajaran, kemudian pengabdian kepada masyarakat, ya kan? Apa yang disebut dengan apa? Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu tugas pokok dari perguruan tinggi. Kemudian kalau tupoksi dari ya rektor kan pimpinan ya, pimpinan dia apa membantu semua bidang-bidang ya. Tapi rektor itu juga punya wakil rektor, antaranya adalah wakil rektor 1, wakil rektor 2, dan wakil rektor 3. Kalau wakil rektor 1 ya, apa yang disebut dengan pembantu rektor itu khusus dalam bidang akademik. Kalau wakil rektor 2 khusus di bidang apa namanya sarana prasarana, keuangan, dan sumber daya manusia. Kalau wakil rektor 3 itu tupoksinya adalah pertama tentang promosi, kemudian tentang kerjasama, kemahasiswaan, dan kealumnian. Sedangkan saya itu di Biro BPK3, Biro Promosi, Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Kealumnian, disebutnya BPK3. Ya, tupoksinya jelas ada 3 tadi ya, dan adalah promosi, kerjasama, kemahasiswaan, dan kealumnian. Khusus di bidang kemahasiswaan ya, kami setiap saat melakukan beberapa tugas ya, yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Ya, yang jelas ini terkait dengan pengembangan minat dan bakat mahasiswa, kemudian juga terkait dengan pembinaan mahasiswa dari bidang akademik dan non-akademik, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan mahasiswa, yaitu beasiswa. Ya. Itu mungkin terkait tupoksi singkat dari biro kami. Bahwa pimpinan tertinggi di kampus itu atau di Universitas Islam Bogor itu adalah rektor. Beliau adalah Dr. Haji Samsul Rizal MZ SHI PDI. Kemudian ada wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, baru 3 saja. Ada 4. Mungkin kampus lain ada yang 4, tapi di kita baru 1, 2, dan 3. Kemudian itu dari unsur fakultas ada biasalah, pasti semua kampus juga sama seperti ini, ada dekan, kemudian wakil dekan, sekprodi, kaprodi, sekprodi, kemudian ada biro-biro di kami itu ada banyak, diantaranya adalah biro akademik atau BAAK, kemudian ada biro sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya dan keuangan, yang ketiga BPK3, yaitu saya ini, kemudian ada Biro Sekretaris Rektorat atau BSR. Kalau BSR itu fungsinya dia khusus untuk membantu pihak rektorat, ya. Jadi seperti protokoler lah gitu ya, itu BSR ya. Urusannya dengan rektor, wakil rektor itu BSR, Biro Sekretaris Rektorat. Kemudian kalau BAAK itu adalah akademik, ya, dengan akademik berarti urusan akademik, urusan pengajaran itu ada di BAAK. Kalau PSSK itu ya urusan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Kalau saya
kemahasiswaan, kerjasama, alumnian dan promosi. Program unggulan dari kami itu ya, ini yang selalu kami angkat ketika promosi di masyarakat atau juga di sekolah. Yang pertama yang jelas, kampus kami itu adalah kampus Aswadja. Aswadja itu berarti menerima semua kalangan, tidak berpihak hanya pada satu ormas ya, bukan hanya NU saja, tapi Muhammadiyah dan yang lainnya juga kita akomodir. Sekali lagi dia berpegang teguh pada Aswadja, itu kampus Aswadja. Yang kedua, kampus kami itu adalah kampus mayoritas memang dosen-dosennya masih muda, maka disebutnya adalah kampus anak muda, kan? Kemudian program yang mungkin jarang dimiliki oleh kampus-kampus lain, bahkan di Indonesia juga masih sangat sedikit, yaitu adanya pesantren mahasiswa. Jadi mahasiswa memang sudah menjadi hal yang biasa ketika mahasiswa itu ngekos, kemudian atau pulang pergi, tetapi ya, ada juga sih ya seperti ini. Tetapi saya rasa untuk di Bogor Barat ini belum ada, yaitu pesantren mahasiswa. Pesantren mahasiswa itu artinya mahasiswa itu tinggal di pesantren khusus yang dibuat oleh kampus supaya mahasiswa itu tidak hanya belajar dari sisi akademiknya saja. Ya, kan ada mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang, gitu kan, atau kunang-kunang kuliah nangkring, gitu kan. Kalau ini enggak, ya kan? Ini mahasiswa yang memang fokus terhadap dua hal. Yang pertama adalah akademik, bagaimana dia kuliah. Yang kedua adalah kegiatan di luar perkuliahan. Apa itu yang diajarkan? Yang dipelajari itu adalah tentang tahfidz, pendalaman ilmu Al-Quran, dan juga kajian kitab kuning. Jadi mereka tinggal milih mau tahfidz atau kajian kitab kuning, gitu kan? Mereka tinggal di asrama. Tetapi yang perlu dipahami itu ya bukan seperti pesantren yang biasa, pesantren MTS, SMA, gitu kan? Tidak boleh mereka bawa handphone, laptop, keluar ke sana kemari. Ya kita boleh seperti anak kos saja, ya kan? Seperti anak kos kan ya agak bebas lah ya, bebas gitu. Tetapi mereka ya harus ikut setiap kegiatan-kegiatannya, kegiatan-kegiatan pesantren mahasiswa tadi. Saya kira itu adalah keunggulan dari kampus kami. Kemudian ya, mohon maaf ya, kami juga selalu berkomitmen ya, untuk meningkatkan dari berbagai bidang, ya, antaranya akademik, kemudian alumni, termasuk sarana prasarana, ya. Karena sarana prasarana itu penting. Ya kan? Pendidikan itu kalau tidak ditopang dengan sarana prasarana yang memadai, maka saya rasa untuk pembelajarannya agak susah. Ya kan? Agak susah. Misalnya ada di sini jurusan IT, informatika. Tetapi kalau tidak ada lab komputernya, apa yang mau dikembangkan? Susah. Atau mungkin dari sisi minat dan bakat mahasiswa hobi futsal. Dari SMA sudah juara. Tetapi karena tidak ada fasilitas futsal, maka dia tidak akan berkembang. Jadi jelas, sarana prasarana itu adalah salah satu komitmen kita untuk meningkatkan kampus ini. Mungkin hanya itu terkait dengan strategi ya, maksudnya kelebihannya. Gitu. Untuk bidang kemahasiswaan seperti biasa ya, kita selalu di awal itu selalu memulai dengan pemilihan raya mahasiswa, gitu kan? Ya, artinya pergantian pengurus itu penting, kan? Entah itu Impro, UKM, selalu memulai di situ. Ya. Tapi sebelum memulai tadi seperti pemilihan mahasiswa, siapa ketua Rapim kampus kita, siapa ketua Himpro, siapa ketua UKM, itu kita selalu memulai dengan namanya LIKM. LIKM itu adalah syarat sebagai syarat jika mahasiswa ingin berkompetisi dari sisi politiknya kampus, gitu kan? Karena itu penting, ya. Itu syarat. Ya, kita paham lah kalau misalnya kita interview ke politik pasti ada tahap-tahap yang harus dilalui. Kemudian setelah itu ya kita selalu berupaya meningkatkan minat dan bakat mahasiswa. Ini di luar akademik ya, kalau akademik kan urusannya beda, ada biro sendiri. Kalau di luar kemahasiswaan, kita selalu meningkatkan mahasiswa supaya minat dan bakatnya itu ya pertama terakomodir, yang kedua ditingkatkan. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya bakat, punya minat, kita sediakan namanya UKM. Ini kegiatan mahasiswa. Ada namanya Himpro, himpunan program studi. Ya. Ada juga yang lain seperti komunitas-komunitas yang di luar Himpro dan UKM. Ya kan? Banyak komunitas lainnya, gitu kan. Nah, kalau organisasi eksternal itu pilihan lah ya. Tapi yang jelas kalau organisasi eksternal itu ya bukan tanggung jawab kami. Tetapi itu juga salah satu wadah supaya mahasiswa itu ya berkembang, gitu kan. Itu terkait dengan wadah minat dan bakat dari mahasiswa. Jadi mahasiswa itu diharapkan untuk tidak hanya dari belajar akademik saja, tetapi juga memang harus ya, mengembangkan minat dan bakatnya, gitu kan.
Ya, kemudian ya, apa namanya program tadi ya, Iya. program terkait dengan kemahasiswaan itu juga ya ada beasiswa itu ada dua, ada ongoing, ada beasiswa mahasiswa baru ya. Beasiswa mahasiswa baru itu ya seperti KIF, seperti apa lagi Jabar Leader Future kalau tidak salah gitu kan itu. Tetapi ada ongoing itu adalah beasiswa bagi mahasiswa yang sedang yang aktif gitu kan. Nah, biasanya beasiswa yang bagi mahasiswa aktif itu adalah mahasiswa yang memang aktif gitu kan, tidak hanya sekedar kuliah saja tetapi selain aktif juga berprestasi. Kayak Bang Muiz, ada mahasiswa yang berprestasi, nanti dia dianjurkan untuk ikut berkompetisi beasiswa, karena kan banyak peminatnya ya. Itu juga bagian dari program kerja kami, itu adalah bagian kesejahteraan di bidang kemahasiswaan. Kemudian ya kita sering mengadakan apa namanya pekan olahraga atau seminar-seminar yang berkaitan dengan minat dan bakat, ya itu juga program kami. Kemudian yang terakhir mungkin ini ada evaluasi bagi seluruh UKM, Himpro, gitu kan. Setahun ini mereka melakukan apa saja, nanti kita evaluasi dalam bentuk laporan, gitu kan. Jadi laporan itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan oleh mereka. Sistem evaluasi kemahasiswaan itu ya bukan hanya kita di biro kemahasiswaan, tapi juga dari unsur mahasiswa itu mereka juga turut mengevaluasi, karena kan apa namanya struktur organisasi kemahasiswaan itu kan paham lah gitu, ada KPRM seperti KPU, kemudian ada MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kita tahu kalau dalam kenegaraan kita itu ya MPR atau DPR gitu kan. Kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau legislatifnya kampus gitu kan. Lalu di bawahnya itu ada UKM, ada Himpro gitu kan. Jadi mereka itu selalu dievaluasi, sebenarnya bukan per tahun, mereka dievaluasi setiap saat kegiatan gitu kan. Mereka melakukan kegiatan, misalnya apalah tentang bersih-bersih halaman kampus misalnya kan. Mereka mengajukan proposal. Setelah selesai kegiatan, mereka wajib melaporkan kegiatannya. Ketika ingin mengajukan kegiatan baru dan laporan itu belum selesai, kita tidak akan memberikan kesempatan yang kedua kalinya. Ini laporan itu belum dituntaskan. Jadi setiap kegiatan itu pengajuan, laporan, baru mengajukan lagi. Itu selalu begitu. Gitu. Yang mengawasi siapa yang mengawasi? Ada BEM, ada MPM, gitu kan? Itu dari tingkat kemahasiswaan, dari tingkat organisasi mahasiswa. Kalau kami ya mengevaluasinya ya di akhir, Meskipun ya kita juga bisa menentukan, gitu kan? Laporan ini dari UKM ini sudah oke. Karena kan kita juga tanda tangan, gitu kan? Pak, saya mau bikin laporan apa kegiatan dari mana? Dari UKM futsal misalnya. Yang kemarin mana? Mereka minta tanda tangan ke saya atau ke rektor 3, gitu kan? Itu selalu itu bentuk dari evaluasi ya. Kalau evaluasi tahunan itu ya sebelum mereka share kita selalu buat evaluasi dalam bentuk laporan itu ya. Kemudian ada evaluasi harian yang kita selalu mantau di mahasiswa, karena kan mahasiswa kan berbagai cara ya apa yang dilakukan gitu ya. Yang jelas kalau kami sebagai di biro kemahasiswaan itu ya harus memantau mahasiswa gitu kan. Oke. Kalau kendala di bidang kemahasiswaan, kan, ya, ini sudah banyak lah yang tahu. Pasti dari mahasiswa itu sendiri, ya kan? Jadi minat mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan itu kadang menurun, ya kan? Yang menghidupkan organisasi kemahasiswaan itu mahasiswa itu sendiri. Kalau misalnya minatnya berkurang, maka organisasinya juga pasti akan berkurang minatnya, bahkan bisa jadi mati, gitu kan? Ya adalah di kita juga ada beberapa UKM yang tidak aktif. Kenapa? Karena faktornya adalah dari mahasiswa sendiri minatnya kurang, gitu kan? Bukan karena tidak ada wadahnya, tetapi karena memang mahasiswa sendiri yang terlalu apatis. Gitu kan? Itu tantangan pertama. Tantangan kedua ya terkadang juga dari biaya. Mahasiswa sering terkendala kalau melakukan kegiatan sering terkendala dari biaya. Biaya dari kampus tidak mengakomodir semuanya karena ada aturannya. Oke lah, per semester itu ada biaya kemahasiswaan, tetapi banyak kan yang mengajukan, itu harus dibagi-bagi. Makanya wajar kalau misalnya ada pengajuan dari mahasiswa yang cair itu tidak seberapa. Ya artinya di situ mahasiswa itu tidak boleh bergantung kepada kampus, dengan tantangan. Kalau bergantung sama kampus, maka saya rasa apalagi mahasiswanya itu selalu pesimis, ya dia tidak akan melanjutkan. Mahasiswa harus dituntut kreatif. Kreatif ini sebagai tuntutan. Dengan tuntutan mahasiswa ya, tidak boleh hanya mengandalkan keuangan dari kampus, karena bagaimanapun kampus itu melihat keuangan dari lembaganya sendiri, karena operasional kampus kan banyak. Ya, ini
Tantangannya adalah terkadang mahasiswa pertama itu apatis, yang kedua itu kurang kreatif, gitu kan, kurang kreatif dalam mencari anggaran, dalam melakukan kegiatan, gitu kan. Itu tantangan bagi kita. Saya juga pernah mendengar di beberapa kampus itu ya pelayanan itu sudah berbasis teknologi. Iya, betul, Pak. Gitu kan. Ada gitu kan, tapi kan tidak sangat membutuhkan biaya sangat besar. Jadi sama seperti kita membuat SIM gitu kan, itu apalagi selain BPJS gitu kan, itu digitalisasi kan. Iya. Jadi statusnya ketahuan. Saya pinginnya malah setiap ada pengajuan itu melalui proses digitalisasi. Jadi pengajuan, kemudian pencairan, kemudian sampai kegiatan, sampai pelaporan itu sudah terekam di sistem. Tapi kan itu harus menggunakan sarana yaitu digitalisasi. Gitu ya. Itu sebenarnya inovasi, tapi kita belum sampai ke sana. Kita masih bersifat manual. Ya, manual itu artinya ya berbentuk laporan secara tertulis saja. Gitu ya. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatannya ya itu tergantung mahasiswa. Dan mahasiswa itu ya harus punya inovasi. Jangan sampai mengandalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya turunan. Ya. Biasanya kan ada kan di Dimpro, di UKM, ini kegiatan yang tahunan nih, undang-undangnya dilanjutkan. Itu boleh kalau bagus ya, itu silakan. Tapi kalau misalnya itu rasanya itu saja dan kurang menarik, pasti akan hilang. Makanya mahasiswa UKM atau Dimpro itu ya, kalau bisa ada inovasi-inovasi kegiatan yang terbaru yang berdampak kepada fasilitas perguruan tinggi, ya. Pengajaran, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, itu harus dilakukan. Ya. Karena di dalam perguruan tinggi ya harus bermuara atau juga berlandaskan pada pendidikan perguruan tinggi tadi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan analisis wawancara yang telah kami lakukan di kampus Universitas Islam Bogor. Sampai bertemu di kegiatan lain hari. Bye bye. Terima kasih semuanya.